Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai inverse matrix, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang inverse matrix 2 kali 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi inverse matrix dengan ordo 3 kali 3. Nanti di sini kita perlu pahami bahwa caranya berbeda dengan cara menentukan inverse 2 kali 2. Pada konsep mencari inverse matrix ordo 3 kali 3, nanti kita akan mencari minor dan kofaktor untuk bisa menentukan adjoin dari matriks 3 kali 3. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama. Oke, langkah-langkahnya seperti sudah Bapak tuliskan di sini ada 5. Yang pertama menghitung determinan, menghitung minor, menghitung kofaktor, menentukan adjoin, dan menerapkan dalam rumus inverse. Kita tahu rumus inverse matrix adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, nanti masing-masing dari determinan terus adjoin itu kita cari terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Di sini ada sebuah contoh soal. Nah, ini. Jadi tentukanlah inverse dari matriks A, di mana matriks A dengan elemen 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Nah, di sini kita akan menentukan inverse dari matriks A ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita masuk langkah pertama yaitu menentukan determinan, di mana kita sudah pelajari pada video sebelumnya bagaimana cara menentukan determinan. Jadi, ini kita kalikan 2, 1, 0, 142 032 itu kita kalikan terlebih dahulu. Terus nanti tanda depannya adalah positif ya. Nah, nanti setelah itu yang dari sebelah sini atau dari sini ya juga boleh. Yang tanda depannya adalah min. Ini harusnya min ya. Oh, enggak. Ini min tetapi di dalam kurung-kurung. Jadi sebenarnya ini min cuma dibuat bentuk seperti ini. Jadi penghitungan seperti ini juga bisa. Jadi yang ini ditambahkan dalam kurung, ini juga ditambahkan dulu dalam kurung lalu dikurangi. Seperti itu bisa. Tetapi dengan konsep yang kemarin berarti di sini plus, 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 di sini min, 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 gitu ya. Tapi ini dia dikurung 2 kali. Jadi dihitung jumlahnya dulu baru dikurangkan. Pada dasarnya konsepnya adalah sama. Nah, di sini kita dapatkan 080 dikurangi 0. Harusnya kan di sini dikurangi 16 gitu ya. Dikurangi 0, tapi ini dikurung dulu jadi nggak masalah. Sehingga hasilnya adalah 8 dikurangi 16 sama dengan min 8. Jadi kita dapatkan determinannya terlebih dahulu sebagai hasil dari langkah pertama yang ada di sini. Jadi menghitung determinan kita hitung dulu. Nah, pastikan determinannya tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 dia adalah matriks singular. Artinya kalau matriks singular dia tidak bisa dicari determinannya. Oke, kita masuk langkah kedua yaitu mencari minor. Apa itu minor? Sama seperti yang sudah dijelaskan pada mencari determinan menggunakan minor kofaktor. Berarti minor ini adalah sebuah determinan dari matriks yang sudah dihilangkan. Jadi contoh untuk matriks minor 11. Nah, M11 itu adalah kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Sehingga nanti hanya tersisa A22, A23, A32 dan A33. Pisahkan yang ada di sini lalu cari determinannya. Seperti biasa kali silang ini kali ini dikurangi ini kali ini. Gitu ya. Jadi A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32 seperti ini bentuknya. Begitupun M12 minor 12 artinya kalian hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Oh maaf, M12 berarti berarti baris pertama ini ya. Kolom kedua berarti yang ini. Set. Nah, itu dihilangkan. Sisanya itu dicari determinannya. Jadi A21, A32, A31, A33. Berarti kali silang dicari. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kalian bisa mendapatkan
M33. Jadi kalau M33, hilangkan baris ketiga dan kolom ketiga. Sisanya nanti bisa dihitung. Contoh, nah ini matriks seperti ini ya. Nah, berarti A11 itu kamu hilangkan kolom 1 dan baris 1. Baris 1 dan kolom 1. A11 itu berarti menghilangkan baris 1 dan kolom 1. Jadi baris 1 ini dihilangkan, kolom 1 ini dihilangkan. Berarti sisanya adalah yang di sini nih, kotak ini. Nah, berarti min 1, 4, 2, 0. Nah, itu yang dicari determinannya. Terus M21. M21 berarti hilangkan baris kedua dan kolom ke-1. Baris kedua kan ini. Nah, ini baris kedua. 3, 1, 4 itu baris kedua. Dan kolom ke-1 berarti 2, 3, 2. Berarti sisanya adalah 1, 0, 2, 0. Ini ya, 1, 0, 2, 0 itu dari situ. Jadi, hilangkan baris kedua dan kolom ke-1. Nah, ini diambil, lalu cari determinannya. Terus M31 juga sama. Hilangkan baris ketiga dan kolom ke-1. Nah, begitupun yang lainnya. Jadi, di sini kita tidak hanya mencari 1 atau 2, tapi kalian harus bisa mencari 9 unsur sekaligus. Mulai dari M11, M12, M13, dan seterusnya. Jadi kalau M23 berarti kalian hilangkan baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua adalah baris yang ini, kolom ketiga adalah yang ini. Nah, berarti angka sisanya adalah 2, 1, 2, 2. Karena ini sudah dihilangkan. Setelah itu cari determinannya. Determinan kali silang ya, 2 kali 2 dikurangi 1 kali 2 atau 2 kali 1. Seperti itu. Terus sampai 9 kali. Jadi sampai kalian bisa mendapatkan minor 3 kali 3. Nah, itu kalian baru selesai mengerjakan langkah kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencari kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor ini di sini sebenarnya adalah tanda. Jadi, apakah si minor itu akan bertanda positif atau bertanda negatif? Jadi, kita mencari min plus atau tanda negatif dan positif dari minor agar bisa mendapatkan yang namanya kofaktor. Kofaktor itu dihitung dengan rumus min 1 pangkat IJ dikali MIJ. Nah, contoh kofaktor 11 itu berarti nanti min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali M11. Nah, M11-nya itu kita dapatkan dari minor yang sudah dicari di awal. Nah, ini proses nomor 2 tadi mencari minor, kita pakai lagi di proses nomor 3 mencari kofaktor. Nah, di sini cara mudahnya adalah kalian jumlahkan pangkat dari posisi M-nya. Jadi kalau misalnya M11 gitu ya, M11 berarti dijumlahkan adalah genap. Kalau genap, tanda depannya itu pasti positif. Contoh yang ini. C11 berarti kan kita gunakan M11. Nah, M11 1 ditambah 1 itu adalah 2. Pangkat genap pasti nanti ininya jadi 1. Tapi kalau pangkat ganjil di sininya pasti jadi min 1. Sehingga nanti jadi M min M12. Terus kalian cari sampai kofaktor 3.3. Nah, nanti setelah itu masukkanlah ke dalam matriks ini. Jadi kofaktor A itu adalah C11, C12, C13 sampai C33 dan nilainya yang tadi sudah dihitung di sini kalian tinggal masukkan. Sebenarnya untuk mencari kofaktor kalian tidak perlu menuliskan rumus sebanyak itu ya. Cukup dengan hafalkan matriks ini. Jadi CA itu sama dengan M11 min M12 M13 min M21 gitu ya. Terus M22 min M23 M31 min M32 dan M33. Yang min itu yang kalau dijumlahkan ininya pasti ganjil. Jadi kalau 21 12 itu kan dijumlah 3 pasti nanti dia min. 21 itu kan juga 3 dia min. Tapi kalau ini M22 2 tambah 2 kan 4 dia pasti depannya plus. Nah,
hasil dari minor yang dihitung di langkah kedua tinggal dimasukkan ke sini. Ini tanda depannya plus, tanda depannya min, tanda depannya plus. Jadi angkanya kalian masukkan dalam kurung, lalu tandanya ikuti tanda yang ini. Setelah itu buka kurungnya. Maka kalian akan dapatkan CA. Jadi proses mencari kofaktor, kalian sebenarnya tidak harus menghitung sebanyak ini. Ini terlalu lama juga. Karena pada dasarnya, pada akhirnya kita hanya akan menghitung atau menemukan bentuk ini. Nah, jadi setelah itu tinggal dimasukkan saja minornya seperti tadi. Nah, lalu kita dapatkan yang namanya matriks kofaktor. Selesai langkah ke-3. Kita lanjutkan langkah ke-4. Nah, yaitu mencari adjoint. Adjoint itu adalah matriks kofaktor yang ditranspose. Jadi langkah terakhir kita menentukan adjoint itu mentranspose matriks CA. Nah, di sini adjoint itu adalah transpose dari matriks yang CA ini yang sudah dicari di awal tadi di langkah ketiga. Itu ditranspose jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sehingga kita dapatkan adjointnya adalah 804, 80-8, 82-5. Transpose dari kofaktor, matriks kofaktor yang tadi barusan kita cari di langkah ketiga. Nah, setelah langkah mencari adjoint selesai, berarti kita sudah selesai mencari langkah keempat. Kita tinggal selesaikan langkah ke-5, di mana untuk mencari inverse A rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoint. Berarti 1 per min 8. Min 8 didapat dari langkah pertama untuk mencari determinan tadi. Lalu dikalikan adjoint hasil dari langkah ke-4. Selesai, tinggal ini kan 1 per min 8, berarti dikalikan ke setiap elemen. Ini dikalikan jadi 1, 0, min setengah, karena di sini 4 ya. 1, 0, di sini jadi 1 harusnya di sini ya, 1, ya, ini 1. Terus 8 jadi min 1, di sini min jadi 1/4, karena 1 per 8 dikali 2, seperti itu. Di sini adalah 5 per 8 karena min 5 dikali 1 per 8. Selesai. Bagaimana kita mencari inverse 3 kali 3. Nah, di sini Bapak akan berikan satu contoh lagi bagaimana menghitung inverse metrik 3 kali 3. Bapak sudah membuat sedikit contoh. Oke. Jadi kita akan mencari determinan dari kita akan mencari inverse dari metrik A ini. Jadi 1, 2, 0, 3, 1, min 1, 2, min 1, 2. Langkah pertama, sama seperti tadi, kita mencari determinannya terlebih dahulu. Jadi, kopikan ini adalah kopi dari bagian depan sini. Lalu setelah itu kita hitung dengan cara yang ini, kita kalikan secara menyilang seperti biasa. Terus dari sini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Begitu ya. Sama seperti cara mencari determinan pada umumnya. Jadi yang ini kita kalikan dulu. Sini, lalu yang dari sini juga dikalikan. Seperti itu. Seperti biasa, kita mencari determinan. Lalu dihitung ya. Nah, Bapak sudah hitungkan. Kebetulan hitungannya ketemunya adalah min 13. Jadi determinannya adalah 13. Nah, min 13. Itu silakan nanti kalian bisa perdalam lagi bagaimana cara mencari determinan. Lalu kita akan mencari minor, langkah kedua. Nah, simpel saja. Oke. M11. M11 berarti kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Baris 1 berarti yang ini, atas. Kolom 1 berarti ini. Sisanya berarti 1, min 1, min 1, 2. Kita cari determinannya. 1, min 1, min 1, 2. Berarti 1 kali 2, 2. Min 1 kali min 1, berarti 1 ya. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Langsung ketemu M11. Next, kita cari M12. M12
berarti kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Berarti baris pertama hilang, kolom kedua hilang. Berarti angkanya adalah 3, min 1, 2, 2. Karena ini yang kita hilangkan. 1, 2. Gitu ya. 3, min 1, 2, 2. Nah, kalikan silang berarti 6. Ini kali ini min 2. Dikurangi min 2. Berarti 2 di 6 tambah 2, 8. Gitu. Lanjut. M13. Berarti kita hilangkan baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga. Berarti yang ini. 3, 1, 2, min 1. 3, 1, 2, min 1. Seperti ini. Kalikan. Berarti 3 kali min 1, min 3. Dikurangi 1 kali 2, 2 ya langsung ya. Berarti hasilnya min 3 dikurangi 2, min 5. Seperti itu. M21. M21 berarti hilangkan baris kedua kolom ke-1. Sini. Berarti ini 2, 0, min 1, 2. Jadi ini dan ini. Jadi baris kedua kolom ke-1 hilang. Berarti sisanya adalah 2, 0, min 1, 2. 2, 0, min 1, 2. Sama dengan, kita hitung, berarti ini 4 dikurangi 0. Sama dengan 4. Oke. Terus kita cari lagi M22. M22 berarti kita hilangkan baris kedua, kolom kedua. Nah, ini yang tengah berarti ya. Ini hilang, ini hilang. Berarti 1, 0, 2, 2. 1, 0, 2, 2. Kalikan 1, 0, 2, 2. Begitu ya. Kita kalikan berarti 2 dikurangi 0. Sama dengan 2. M23. Berarti hilangkan baris kedua, kolom ketiga. Yang ini nih. Berarti ini 1, 2, 2, min 1. Jadi baris kedua, kolom ketiga. M23. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2. Berarti tadi baris kedua kolom ketiga. Berarti ini ya. 1, 2, 2, min 1. Berarti hasilnya adalah min 1 dikurangi 4. Sama dengan min 5 juga. Oke. Lanjut mencari minor 31 dulu ya. Berarti hilangkan baris ketiga kolom ke-1. Berarti sisanya nih yang di sini. Yaitu berarti 2, 0, 1, min 1. Ya, hasilnya adalah min 2 dikurangi 0, min 2. Terus cari M32. Hilangkan baris ketiga kolom kedua. Sini. Berarti ini 1, 0, 3, min 1. Karena ini akan hilangkan seperti ini. Set. Berarti 1, 0, 3, min 1. Nah, ini sama dengan min 1 dikurangi 0 lagi. Berarti hasilnya adalah min 1 ya. Seperti ini. Nah, lanjut. Yang terakhir M33. Berarti hilangkan baris ketiga kolom ketiga. Berarti yang ini 1, 2, 3, 1. 1 dikurangi 6 sama dengan min 5. Nah, selesai. Jadi itu kita cari M1, M2, M11, M12, M13 sampai M33. Dengan cara tadi menghilangkan baris dan kolom sesuai dengan M-nya.
Jadi M11 berarti hilangkan baris 1 kolom 1. Next, kita cari C, gitu ya, kofaktornya. Berarti CA itu adalah M11 min M12 M13 min M21 M22 min M23 M31 min M32 M33. Nah, ngapalinnya sebenarnya gampang. Yang jumlahnya genap itu pasti nanti tandanya positif, yang jumlahnya ganjil itu pasti tandanya min di depan. Lalu kamu tinggal tuliskan. Nah, hasil hitungan ini dari M11 sampai M13 itu kalian distribusikan ke dalam sini. Berarti pertama tandanya positif adalah 1 ya. Nah, 1. Terus di sini tandanya negatif. M12 itu tadi adalah 8. Terus di sini tandanya positif lagi. M13 itu adalah min 5. Terus di sini tandanya negatif. M12 itu adalah 4. Di sini tandanya positif. M22 itu 2. M23 itu min 5. Tandanya min di depan. Lalu terakhir di sini M13 tandanya positif adalah min 2. Di sini tandanya negatif min 1. Dan di sini tandanya negatif lagi min 5. Oke, seperti itu. Jadi mengikuti ini, lalu M-nya didapat dari tadi hitungan tadi. Nah, kalau sudah selesai, kalian tinggal sederhanakan menjadi CA ini ya. CA itu berarti 1, min 8, min 5, min 4, 2, 5, min 2, 1, min 5. Oke, selesai. Langkah ketiga selesai. Kita lanjutkan dengan mencari adjoin. Adjoin itu adalah CA transpose. Nah, berarti kalimat ini tinggal kamu balik jadi kolom dan baris, baris dan kolomnya. Berarti nanti di sini 1 min 4 min 2 1 min 4 min 2 berarti di sini 8 min 8 2 5 gitu ya. Lalu yang terakhir min 8 2 min 8 21, maaf. Min 8 21, terus di sini jadi min 5 5 min 5. Nah, adjoin sudah ditemukan. Langkah terakhir, kalian tinggal mencari A inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan. Tadi determinannya adalah min 13. Hitungan di awal ya. Nah, tuh min 13. Dikalikan adjoin. Adjoin berarti kalian pilih yang ini. Nah, ini dikopikan ke sebelah sana. 1 min 4 min 2. Terus 1 min 4 min 2 8 2 1 min 8 2 1 min 8 2 1, lalu terakhir min 5 5 min 5. Nah, seperti ini. Tinggal dihitung, min seper 13-nya tinggal dimasukkan, dikali 1, berarti nanti hasilnya adalah min 1 per 13. Nah, ini min kali min jadi plus 4 per 13
Min 2 juga tidak bisa dibagikan 13, berarti hasilnya adalah plus 2 per 13. 8 tidak bisa dibagi 13, tapi jadinya plus juga 8 per 13. Ini karena min 8 dikali 1 per min 13, begitu ya. Karena hal tersebut dia jadi plus, karena min kali min. Terus yang ini jadi min 2 per 13, karena plus dikalikan dengan min. Min 1 per 13, 5 per 13, min 5 per 13, dan ini 5 per 13. Selesai, alhamdulillah. Itulah contoh kita mencari inverse 3 kali 3, begitu ya. Jadi bagaimana dari 5 langkah awal itu mencari determinan, mencari minor, mencari kofaktor, mencari adjoint, dan terakhir mencari inverse. Silahkan bisa kalian coba contoh ini, mungkin kalian bisa coba sendiri dengan beberapa soal yang ada di modul, sehingga nanti kalian bisa lebih paham. Oke, sampai di sini saja video pembelajaran ini. Pada pertemuan atau video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan persamaan matriks. Semoga bisa membantu belajar kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.